Assalamualaikum sahabat-sahabati Tasammuh Channel. Semoga tetap dalam lindungan Allah, sehat-sehat selalu semuanya, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Topi ajaib Abu Nawas. Ketika bagi buta, Abu Nawas terlihat jalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, Abu Nawas melihat para jamaah sudah pada berkumpul. Meskipun saat itu azan subuh belum berkumandang, masing-masing dari mereka sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran sembari menunggu datangnya waktu subuh. Singkat cerita, setelah selesai menunaikan sholat subuh dan zikir berjamaah, orang-orang mulai beranjak meninggalkan masjid. Ketika sampai di halaman masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja, tingkah Abu Nawas ini membuat para jamaah penasaran. Lalu salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai kamu terlihat sangat bahagia." Dengan ekspresi meyakinkan, Abu Nawas pun menjawab, "Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku." Mendengar jawaban demikian, para jamaah berbondong-bondong menghampiri dan menghubungi Abu Nawas. Karena penasaran, salah satu dari mereka berkata, "Sini coba, aku lihat." Namun Abu Nawas mencegahnya. "Tapi saya tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" Para jamaah pun serempak bertanya. Karena sama-sama semakin penasaran, dengan mimik wajah serius Abu Nawas menjelaskan, "Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini," jawab Abu Nawas. Beralasan, "Sini coba aku yang lihat," pinta salah satu jamaah. Dan Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya. Orang tersebut segera melihat ke dalam topi Abu Nawas, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok ke orang di sekelilingnya dan berkata, "Benar, aku melihat surga dan bidadari, luar biasa sekali," ucap orang itu berbohong. Karena takut dikatakan orang yang tidak soleh dan kurang beriman. "Benarkah? Coba aku ingin melihatnya," saud jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, ia terbelalak lantaran tidak melihat apa-apa. Namun lagi-lagi karena gengsi, bila dikatakan orang tidak soleh dan tidak beriman, ia pun terpaksa berbohong. "Iya, benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita." Satu persatu dari mereka mencobanya, dan jawabannya pun sama, karena gengsi takut dibilang bukan orang soleh dan kurang beriman. Hingga tibalah giliran terakhir seorang jamaah yang dikenal pendiam. Ia pun lalu mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Tapi ia tak melihat apa-apa. Justru ia mencium bau apek pada topi Abu Nawas. Tanpa basa-basi, orang itu langsung melemparkan topinya ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman," hardik orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpinggal-pinggal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama seperti kamu, aku tidak melihat apa-apa," ujar Abu Nawas sambil menahan tawanya. "Hei kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman, lalu kalian membohongi diri sendiri dan orang lain.
selama kalian taat beribadah dan menjauhi larangan Allah, kalian tak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain disebut sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Tuhanmu yang tahu. Dan lagian mana mungkin surga bisa terlihat sementara kalian belum mati, tutur Abu Nawas menasihati. Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan rasa malu. Sorban ajaib Abu Nawas. Pada suatu hari di kerajaan Raja Harun ar-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapatkan ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajurit akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, melainkan dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Akan tetapi Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena semua para menterinya terlihat taat kepada baginda Raja. Lalu terbesitlah nama Abu Nawas dalam pikiran baginda Raja. Abu Nawas pasti bisa mengungkap kasus ini, ujar baginda dalam hati. Dari itu maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, akhir-akhir ini marak kejadian pembunuhan dan penculikan, dan ini jelas membuat rakyatku dicekam ketakutan. Kemudian secara diam-diam aku menyuruh beberapa prajurit untuk mengusut kasus tersebut. Barulah diketahui teror itu justru dialami oleh orang dalam istana. Ada salah satu menteri saya yang ingin buat citra kepemimpinan saya buruk. Dengan begitu dia akan mudah menghasut para rakyat untuk mengkudeta saya. Tapi saya kesulitan, siapakah menteri yang berkhianat tersebut? Karena para menteri istana semua terlihat taat kepadaku. Oleh sebab itu saya butuh bantuan kamu untuk memecahkan kasus ini. Saya ingin tahu siapakah menteri yang berani berkhianat kepadaku. Saya yakin dengan kecerdikanmu kau pasti bisa, kata sang raja berharap. Ini berarti ada musuh dalam selimut Paduka yang mulia, tegas Abu Nawas. Ya benar, dan tugasmu adalah untuk mengungkap siapa musuh itu, balas sang raja. Abu Nawas kembali berkata, ini kasus yang cukup rumit dan perlu kehati-hatian. Kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Kalau sampai salah, malah justru bisa-bisa jadi bumerang bagi Paduka yang mulia. Paduka dengan mudah akan bisa dilengsarkan. Begini saja Paduka, beri waktu saya sehari untuk mencari cara yang tepat. Baginda Raja menjawab, baiklah Abu Nawas, saya turuti permintaanmu. Abu Nawas pun lalu mohon diri untuk pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik. Belum lagi ketemu jalan keluar, Abu Nawas malah tertidur karena kelelahan. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, Abu Nawas tersadar bahwa ia masih punya tugas dari baginda yang belum terjawab. Yang terpenting sholat dulu, urusan kerajaan biarlah nanti saja, pikir Abu Nawas. Ia pun mencari sorban untuk menunaikan sholat subuh. Secara tak sengaja ia menemukan sorban lusuh yang menebar aroma tidak sedap. Sorban itu memang lama-lama tidak dicuci oleh sang istri. Sorban bau apek inilah yang membuat otak Abu Nawas mendapatkan sebuah ide. Abu Nawas menemukan cara yang tepat untuk mengungkap kasus yang dialami baginda Raja. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana menghadap Raja Harun ar-Rasyid.
Sebelum melancarkan aksinya, Abu Nawas meminta baginda raja bersandiwara, seolah-olah telah memiliki sorban sakti. Sang raja pun setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu baginda raja mengatakan bahwa ia telah mendapatkan hadiah berupa sorban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain, dan salah satu keajaibannya adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri kita, kata baginda raja. Bagaimana caranya wahai baginda raja? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau harum maka kerajaan ini akan abadi, namun apabila baunya busuk maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh, jelas sang raja. Sesuai dengan perintah raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkan lagi menteri-menterinya itu. Bagaimana baunya? Tanya baginda raja. Sorban ini baunya sangat harum paduka, dan niscaya kerajaan ini akan abadi, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan menteri ketiga juga menjawab yang sama. Seperti apa yang dikatakan oleh menteri yang pertama? Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat baginda raja senang. Giliran menteri keempat dan kelima dimintai pendapatnya. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Menteri keempat dan kelima ini pun merasa tersinggung. Mereka tidak terima kalau dituduh yang berbuat makar hanya karena mencium sorban usang yang berbau busuk. Wahai paduka yang mulia, apakah paduka yang mulia menuduh kami berdua yang telah berbuat makar? Kalau begini caranya, kami berdua tidak sudi untuk menjadi menteri paduka yang mulia. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, baginda raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dibilang sakti tersebut sejatinya adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak pernah dicuci sama sekali. Bergetarlah badan menteri pertama, kedua, dan ketiga. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar baginda raja. Menteri pertama, menteri kedua, dan menteri ketiga langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Sementara menteri keempat dan kelima dipertahankan sebagai menteri kepercayaan baginda raja. Mereka berdua pun lalu diberi hadiah, dan tentu saja Abu Nawas juga mendapatkan bagian hadiahnya. Ramuan serbuk gatal Abu Nawas. Dikisahkan ada salah satu prajurit kerajaan, sebut saja namanya Abu Jahil. Abu Jahil ini sangat tergoda oleh kecantikan sang permaisuri. Kebetulan Abu Jahil merupakan salah satu prajurit yang ditugaskan mengawal sang permaisuri kemanapun sang permaisuri pergi. Abu Jahil senantiasa mengawal dan mendampinginya. Karena seringnya bertemu, maka timbullah rasa cinta pada diri Abu Jahil. Ia sadar ia tak mungkin menjalin asmara dengan sang permaisuri, apalagi menjadikannya seorang istri. Bisa-bisa ia akan dihukum mati oleh baginda raja. Namun demikian, Abu Jahil sangat terobsesi ingin mencium tangan sang permaisuri. Dia rela melakukan apapun demi memenuhi keinginannya. Suatu hari Abu Jahil mendatangi rumah Abu Nawas. Ia beranggapan bahwa Abu Nawas lah orang yang paling dekat dengan keluarga kerajaan.
Abu Jahil lalu curhat kepada Abu Nawas mengenai hasratnya kepada sang permaisuri. Ia berharap Abu Nawas mau membantunya. "Kamu sudah gila ya? Kalau ketahuan kamu bisa dihukum mati oleh Baginda," tutur Abu Nawas. "Iya, saya tahu. Dan saya juga tidak ada niatan menjalin asmara. Mana mungkin sang permaisuri mau denganku. Saya hanya ingin mencium tangannya. Hanya itu saja keinginanku. Kira-kira kamu bisa membantuku kan? Nanti kalau sampai berhasil, aku akan membayarmu 100 koin emas," kata Abu Jahil merayu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia berkata, "Janji ya, hanya sekedar mencium tangan, tidak boleh lebih," ucap Abu Nawas mewanti-wanti. "Iya, saya janji," balas Abu Jahil. "Baiklah, mana koin emas yang kau janjikan? Berikan padaku sekarang," minta Abu Nawas. "Nanti dong Abu Nawas. Kalau rencanamu berhasil, baru aku akan membayarmu," jawab Abu Jahil. Keduanya pun sepakat. Lalu Abu Nawas membuat ramuan serbuk gatal untuk melancarkan aksinya. Setelah ramuan serbuk gatalnya sudah jadi, Abu Nawas memberikannya kepada Abu Jahil. "Besok kamu taburkan serbuk ini pada tangan permaisuri. Untuk selanjutnya biar aku yang mengurus. Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan," pesan Abu Nawas. Keesokan harinya seperti biasa, Abu Jahil bertugas mengawal sang permaisuri. Sesuai dengan arahan Abu Nawas, ketika sang permaisuri sedang lengah, Abu Jahil segera menaburkan serbuk ke tangan sang permaisuri. Beberapa jam kemudian tangan sang permaisuri merasakan gatal-gatal. Hampir seluruh tabib didatangkan, namun tak satu pun yang berhasil mengobatinya. Baginda Raja pun mulai cemas dan kebingungan. Tiba-tiba terlintas di benaknya teringat sosok Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas tahu solusinya, pikir Baginda Raja. Pengawal panggil Abu Nawas kemari secepatnya, perintah Baginda Raja kepada beberapa prajuritnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada keperluan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas berpura-pura tidak tahu. "Begini Abu Nawas, tangan istriku tiba-tiba terkena penyakit gatal-gatal. Sampai saat ini belum juga ditemukan obatnya," kata Baginda Raja menjelaskan. "Oh begitu. Izinkan hamba memeriksa tangan sang permaisuri, wahai Baginda Raja," pinta Abu Nawas. Sang permaisuri yang sedari tadi duduk di samping Baginda segera menyodorkan tangannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian pura-pura memeriksanya. Setelah beberapa menit kemudian, Abu Nawas berkata, "Gatal yang dialami sang permaisuri memang penyakit yang terbilang aneh, wahai Baginda. Ini hanya bisa disembuhkan dengan ludahnya Abu Jahil. Sebab ludah Abu Jahil mengandung bakteri, bisa melawan penyakit gatal pada tangan permaisuri. Dan Abu Jahil harus menciumnya dan menjilat supaya ludahnya bisa rata membasahi bagian yang gatal," kata Abu Nawas menjelaskan. Lalu dipanggillah prajurit yang bernama Abu Jahil. Ia disuruh mencium tangan sang permaisuri. Abu Jahil menjilatinya beberapa lama sampai ludahnya membasahi bagian tangan permaisuri yang terkena penyakit gatal. Benar saja, tidak lama kemudian sakit gatal yang diderita sang permaisuri hilang seketika. Sang permaisuri pun merasa senang, apalagi Abu Jahil. Keinginannya selama ini akhirnya bisa terwujud. Keesokan harinya Abu Nawas meminta 100 koin emas yang dijanjikan Abu Jahil. Namun Abu Jahil menolaknya. Ia malah tertawa meledek Abu Nawas. Abu Jahil berbuat demikian karena ia tahu Abu Nawas tak akan berani membocorkan masalah ini kepada siapapun. Kalau sampai Abu Nawas membocorkannya, bisa-bisa Abu Nawas juga ikut dihukum mati. Abu Nawas pun merasa jengkel dan kecewa kepada Abu Jahil. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Tunggu saja kau Abu Jahil, aku akan membuatmu kapok. Berani-beraninya kau mempermainkan aku." Abu Nawas langsung memulai aksinya.
dengan menyelinap ke kamar Baginda Raja. Ia lalu menaburkan serbuk gatal ke celana Baginda Raja bagian belakang. Beberapa jam kemudian terdengarlah teriakan Baginda Raja dari dalam kamar. "Abu Jahil, cepat kemari, pantatku gatal sekali." Semua prajurit yang ada dalam istana kaget mendengar teriakan Baginda Raja, termasuk Abu Jahil sendiri. Abu Jahil tak mungkin berani membantah perintah Baginda Raja. Dengan muka pucat, Abu Jahil terpaksa memasuki kamar Baginda Raja. Tentunya kalian bisa menebak dan membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahil. Sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah Abu Jahil saat keluar dari kamar Baginda Raja. Pemuda yang miskin diuji oleh Baginda Raja. Dalam kisah, suatu hari Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berkeliling kota Baghdad. Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong dan gang-gang kecil, sehingga sampailah mereka berdua di sebuah rumah kecil milik pemuda miskin. "Hai anak muda, bolehkah kami menumpang istirahat sebentar saja?" tanya Baginda Raja. "Silakan, dengan senang hati Paduka yang mulia," jawab si pemuda. Di tempat itu Baginda Raja dan Abu Nawas selalu memperhatikan tingkah si pemuda. Anak muda itu terlihat giat sekali dalam bekerja. Akan tetapi kenapa hidupnya miskin? Kata Baginda dalam hati. "Wahai Abu Nawas, jikalau pemuda itu saya kasih hadiah harta, maka hidupnya pasti tidak akan sengsara seperti ini," bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Belum tentu wahai Baginda, karena yang saya dengar meskipun anak muda ini giat dalam bekerja, tapi dia kurang amanah dan dia juga kurang mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Itulah yang menyebabkan dirinya selalu hidup dalam kesusahan dan kemiskinan," tutur Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Aku punya ide yang sangat bagus untuk menguji dia. Kalau anak muda itu memang amanah, maka dia akan mendapatkan rezekinya," saut Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya si pemuda dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Anak muda, saya ada tugas untukmu," titah Baginda Raja. "Hamba siap Paduka yang mulia," jawab si pemuda. "Berikan surat ini kepada saudagar kaya di kota seberang, dan ini upah untuk ongkos perjalananmu," ucap Baginda sambil menyerahkan suratnya. Si pemuda pun pamit undur diri dan segera meninggalkan istana kerajaan. Setibanya di rumah, si pemuda malah justru memberikan surat Baginda Raja kepada tetangganya. Kawan, bolehkah saya minta tolong berikan surat ini kepada saudagar kaya di kota seberang?" kata si pemuda kepada tetangganya. Karena tetangganya sangat setia, maka ia pun menuruti permintaan si pemuda. Pemuda itu lalu memberikan suratnya, tapi ongkos perjalanan yang dikasih Baginda Raja tak ia berikan kepada tetangganya, padahal uangnya terbilang cukup banyak. "Akhirnya aku bisa mendapatkan uang tanpa harus capek-capek bekerja," kata si pemuda. Keesokan harinya si pemuda miskin itu kembali dipanggil ke istana. "Apakah kamu sudah sampaikan suratku?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab si pemuda itu berbohong. "Baguslah, ini aku ada hadiah untukmu. Silahkan kamu bawa pulang," ucap Baginda Raja sambil memberikan buah semangka yang besar. Si pemuda pun lalu pulang dengan membawa semangka besar di tangannya. Diundang ke istana ternyata hanya untuk diberi semangka, ujar si pemuda merasa kecewa. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan pengemis tua. Ia pun lantas memberikan semangka itu kepada si pengemis. "Ini buat kamu, aku tidak butuh semangka," kata pemuda kepada pengemis itu. Seminggu kemudian pemuda itu pun kembali dipanggil ke istana. Ia pun segera berangkat menghadap Baginda Raja. Namun setibanya di istana, si pemuda menjadi kaget. Ia melihat tetangganya yang pernah dimintai bantuan memberikan surat.
Kini ia mempunyai istri yang cantik dan menjadi kaya raya. Begitu juga dengan si pengemis tua. Dia kini tampil dengan jubah indahnya dan menjadi kaya raya. Sedangkan si pemuda masih tetap dalam keadaan miskin. Mereka lalu berkumpul menghadap Baginda Raja. "Hei pemuda, ternyata benar apa kata Abu Nawas. Kamu itu punya sifat tidak amanah dan kurang mensyukuri nikmat. Sebab itulah hidupmu selalu dalam kemiskinan. Kalau kamu masih memelihara sifat yang demikian, sampai kapanpun kau akan hidup susah," kata Baginda Raja menasihati. "Maaf Baginda Raja, saya kurang paham maksud paduka yang mulia," jawab si pemuda kebingungan. Baginda Raja lalu menjelaskan, "Surat yang aku amanahkan kepadamu tempo hari, isinya adalah supaya saudagar kaya yang aku titip surat menikahkan anak negerinya dengan si pembawa surat, yaitu kamu. Karena sebelumnya saudagar kaya tersebut memintaku untuk mencarikan jodoh untuk anak gadisnya, dan ia juga akan mewariskan semua hartanya. Tapi ternyata kamu tidak amanah. Kamu malah meminta tetanggamu yang mengantarkan suratnya. Maka dialah yang kini menjadi menantu saudagar kaya itu. Dan buah semangka yang aku berikan kepadamu tempo hari, di dalamnya sengaja aku selipkan intan dan berlian. Tapi karena kamu kurang mensyukuri nikmat, kamu malah memberikan semangkanya kepada pengemis tua. Maka pengemis tua itulah yang kini mendapat intan dan berliannya." Mendengar penjelasan Baginda Raja, si pemuda pun terdiam, menyesali semua perbuatannya selama ini. Tertipu sandal ajaib. Kampung tempat tinggal Abu Nawas lama-kelamaan membuatnya merasa tak nyaman karena banyaknya orang yang menumpuk-numpuk harta dengan menghalalkan segala cara. Otomatis hal ini membuat Abu Nawas gusar. Karena sebagai seorang ulama, Abu Nawas berpikir bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran agama. Untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut, Abu Nawas memutar otaknya untuk mencari ide yang tepat untuk menyadarkan banyak orang. Setelah berpikir panjang, akhirnya Abu Nawas menemukan sebuah ide cemerlang, yaitu sandal ajaib. Dengan mengambil peralatan sederhana, berangkatlah Abu Nawas ke pasar untuk gelar tikar guna menjual sandal-sandalnya. "Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib," kata Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian muncullah salah seorang pemuda yang melihat-lihat barang dagangan Abu Nawas. "Silakan tuan, mau mencari apa?" tanya Abu Nawas. "Saya ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin," jawab pemuda. "Apa maksud tuan?" tanya Abu Nawas. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali menjadi orang yang kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda itu. Sejurus kemudian Abu Nawas memilihkan satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat penggunanya dari tak punya menjadi orang yang punya. Karena tertarik, pembeli itu akhirnya jadi membeli sandal ajaib dengan harga yang lumayan mahal. Si pemuda langsung saja memakai sandal ajaib itu berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Akan tetapi apa yang terjadi? Harapannya tak kunjung terwujud. Jangankan keberuntungan, si pemuda malah dikira pencuri di kampung tersebut. Untung saja para warga tak sampai menghakiminya. Karena merasa tertipu, pemuda itu kembali lagi menemui Abu Nawas untuk protes. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam.
"Oh, ternyata Tuan. Bagaimana kabarnya Tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabarku jelek. Aku selain ditimpa kemalangan gara-gara sandal ini. Padahal dulu engkau mengatakan kalau sandal ini bisa mendatangkan keberuntungan, bisa menjadi kaya dan terkenal. Tapi mana buktinya?" protes si pembeli. "Seingat saya tidak pernah mengatakan seperti itu, Tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa bila Tuan pada mulanya orang yang tidak punya, maka dengan membeli sandal ini Tuan akan menjadi orang yang punya. Buktinya sekarang Tuan sudah memiliki sandal ajaib ini," kata Abu Nawas. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas, pemuda ini hanya bisa diam. Ia menyadari bahwa dirinya sedang salah tafsir. "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pembeli. "Karena merek sandal ini adalah ajaib." "Sandal ajaib?" "Ya, sandal ajaib," jawab Abu Nawas. Akhirnya pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata. "Tunggu, Tuan, saya ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan. Mungkin saja akan ada manfaatnya," kata Abu Nawas. "Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Tuhan bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya sebagaimana yang Tuan alami ini. Oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Tuhan," kata Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, sepertinya pemuda itu menyadari kesalahannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa membawa kepada perbuatan yang dimurkai Tuhan. Mulai saat itulah pemuda itu bertaubat kepada Tuhan.